Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Rabu pekan biasa yang ke-19 tanggal 13 Agustus 2025. Kita merenungkan bacaan pertama dari Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12 dan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar dua bacaan yang sama-sama berbicara tentang kesetiaan dan hidup dalam damai dengan sesama. Bacaan yang pertama mengisahkan saat-saat terakhir Musa. Ia dibawa Tuhan naik ke gunung Nebo. Diperlihatkan seluruh tanah terjanji, tanah yang selama puluhan tahun ia tuju bersama bangsa Israel. Tapi Tuhan berkata, engkau hanya boleh melihatnya dari jauh, tapi tidak akan masuk ke sana. Dan Musa menerima itu tanpa keluh, tanpa protes. Ia mengakhiri hidupnya dengan damai setelah menuntaskan misi yang Tuhan percayakan. Dari Musa kita boleh belajar bahwa hidup ini bukan soal mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan soal setia mengerjakan yang Tuhan percayakan. Kadang kita hanya menanam, orang lain yang menuai. Tapi di mata Tuhan yang dihitung adalah kesetiaan, bukan hasil akhir yang kita nikmati. Kemudian Injil hari ini membawa kita pada hal yang sangat praktis. Bagaimana menghadapi saudara yang bersalah kepada kita. Yesus memberikan langkah yang jelas. Tegurlah secara pribadi dulu, lalu bawa 1-2 saksi, lalu sampaikan kepada jemaat. Semua dilakukan demi memulihkan, bukan mempermalukan. Intinya, cari damai, bukan cari menang. Ini tantangan besar. Dunia sekarang sering mengajarkan kalau disakiti, balas. Kalau dirugikan, viralkan. Tapi Yesus mengajak kita untuk memulihkan relasi, bukan merusakkannya. Ia bahkan menegaskan, jika 2 orang di antara kamu sepakat berdoa, Bapa akan mengabulkannya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Artinya, kedamaian dan kesatuan hati itu tempat kehadiran Tuhan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kadang menjaga kesatuan itu berat, ada harga yang harus dibayar. Ego diturunkan, gengsi dilepas, hati dilunakkan. Tapi bukankah itu adalah jalan Yesus? Ia sendiri rela turun dari surga demi memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Maka, mari kita belajar dari Musa, setia walau tidak selalu menikmati hasil, dan dari Yesus, mengusahakan perdamaian walau harus mengalahkan ego. Sebab di akhir hidup nanti, Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak engkau menang berdebat, tapi seberapa setia engkau dan seberapa banyak damai yang engkau sebarkan. Kita semua bisa menjawabnya dengan hidup kita sendiri yang praktis, di rumah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita hidup dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.